Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo. 98 FM Radio Purnama Sidi mencerahkan, inspiratif. Senang sekali kembali hadir menemani Anda di sajian leluasa lebih luas seputar agama dalam spesial kajian tarjih bersama dengan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Wonosobo. Ya, sudah hadir di studio Radio Purnama Sidi Wonosobo bersama Ustadz kita. Ya, bersama dengan Ustadz Satria Rusdan, SPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali hadir di episode kedua bulan suci Ramadan ya Ustadz ya, di Radio Purnama Sidi. Ya, mudah-mudahan sehat selalu Ustadz di hari ini. Amin. Ya, dan insya Allah puasa semua ini Ustadz ya. Harus berpuasa. Harus ya. Nggak puasa dosa nih. Oke, dan sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, spesialnya bersama dengan Ustadz Satria. Nanti kita akan bincang-bincang melanjutkan pembahasan episode 1 kemarin terkait dengan manhaj tarjih, atau bahasa simpelnya itu perspektif tarjih, begitu ya Ustadz ya, ataupun pandangan tarjih atau pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, begitu ya. Luar biasa sekali. Setelah pekan kemarin kita bincang-bincang terkait dengan wawasan paham agama. Bagaimana sih kita agar beribadah, agar dalam melaksanakan setiap apapun nih ya dalam kehidupan kita itu selalu berlandaskan pada Al-Quran dan Sunnah, begitu Ustadz ya? Iya, betul. Oke. Ya, luar biasa bersama dengan Ustadz Satria kurang lebih beberapa menit ke depan, spesialnya di bulan suci Ramadan. Kita akan bincang-bincang terkait Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, melanjutkan pembahasan yang lalu. Silakan Ustadz Satria bisa menyapa kembali sahabat Purnama Sidi dan melanjutkan pertemuan kita yang lalu Ustadz. Oke. Terima kasih Mbak Dia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'd. Pemirsa Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini saya bisa bertemu kembali nih bersama Mbak Dea dan juga pemirsa dalam rangka untuk membahas ya terkait dengan manhaj tarjih Muhammadiyah. Kemarin di pertemuan yang lalu kita sudah membahas wawasan paham agama yang diusung oleh Muhammadiyah itu seperti apa. Sedikit saya ulang karena kadang kita itu suka lupa Pak. Kalau kita nggak ingatkan terus-menerus, jamaah itu kadang biasanya lupa. Baik. Nah, kemarin kita sudah bahas bahwasanya yang dimaksud dengan wawasan paham agama adalah allazi ad-dinu ay ad-dinul Islam allazi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa ma anzalahu Allahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi as-sunnatu sahihah minal awamiri wan nawahi wal irsyadati li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum. Yang dimaksud dengan agama itu yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah segala sesuatu yang diturunkan oleh Allah yang ada di dalam Al-Quran dan juga segala sesuatu yang dibawa atau yang ada di dalam sunnah yang sahihah atau sunnah yang makbulah ya. Hadis sahih maupun hadis hasan kemarin itu minal awamiri wan nawahi yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan wal irsyadati dan petunjuk-petunjuk li solahil ibadi dunyahum wa ukhrahum untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini penting untuk kita ketahui bahwasanya Muhammadiyah itu ya rujukannya Al-Quran dan Sunnah. Sehingga konsekuensinya manakala ada sebuah amalan yang tidak bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kita sebagai warga Muhammadiyah patut untuk tidak melakukannya, untuk lebih amannya seperti itu. Nah, insya Allah teman-teman, di pertemuan ini kita bahas wawasan yang kedua, yaitu wawasan tajdid. Wawasan tajdid. Tajdid itu sebetulnya berasal dari bahasa Arab. Jaddada yujaddidu tajdidan, yang berarti melakukan sebuah pembaruan.
Maka Muhammadiyah merupakan gerakan modernis yang salah satu cirinya adalah memiliki karakteristik tajdid ini, melakukan pembaruan. Tapi yang dimaksud dengan tajdid itu seperti apa? Nah, ternyata di dalam buku Manhaj Tarjih dijelaskan yang dimaksud dengan tajdid ini memiliki dua arti. Yang pertama dalam hal akidah dan ibadah, tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi. Jadi dalam hal akidah, kepercayaan kita tidak diperbolehkan untuk membuat sendiri. Begitu juga dalam hal ibadah, syariat, kita juga tidak diperkenankan untuk membuat ibadah ataupun syariat sendiri. Itu arti yang pertama. Kemudian arti yang kedua, dalam bidang muamalah duniawiyah, tajdid berarti mendinamisasikan atau membuat sebuah pembaruan ya, dalam kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif dan inovatif sesuai tuntutan zaman. Jadi harus dibedakan ya. Tajdid dalam arti akidah dan ibadah itu pemurnian, sedangkan tajdid dalam bidang muamalah duniawiyah berarti melakukan sebuah pembaruan yang kreatif, inovatif sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Pemurnian ibadah berarti menggali tuntunannya sedemikian rupa dari sunnah Nabi untuk menemukan bentuk yang paling sesuai atau paling mendekati sunnah beliau dalam hal ibadah. Nah, mencari bentuk paling sesuai dengan sunnah tidak mengurangi arti adanya keragaman. Jadi misalkan nanti ketika kita mencari sebuah amalan ibadah, misalkan ketika kita sholat, dalam sholat salam itu ada beberapa metode, ada beberapa tata cara. Salam ada yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lengkap. Ada yang cuman mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Baik. Nah, ternyata ketika diteliti oleh Majelis Tarjih, dalilnya dua-duanya sahih. Sehingga dalam hal seperti ini dua-duanya itu bisa diamalkan, Mbak. Karena sama-sama sahih. Nah, kalau dalam istilah fikih itu disebut dengan tanawwu, ya, keragaman. Tanawwu'ul fil ibadah, keragaman dalam ibadah, dan itu nanti memang tidak bisa kita pungkiri, pasti ada yang semacam itu. Akan tapi memang tadi kalau pada dasarnya pemurnian ibadah itu mencari dalil yang paling mendekati sunnah beliau. Yang paling kuat itu seperti apa? Kita masuk ke contoh, misalkan dalam sholat tarawih ini, ada yang sholat tarawihnya 11 rakaat, ada yang 23 rakaat, ya kan? Kalau kita di dalam Muhammadiyah terkenalnya 11. Kalau di dalam saudara kita yang NU 23 rakaat. Nah, sebelum Majelis Tarjih memilih pendapat yang 11 rakaat ini, Majelis Tarjih membandingkan dulu dalil tentang 11 rakaat dan juga dalil tentang 23 rakaat. Nah, dalil 11 rakaat hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah ya, dari Aisyah istri Rasulullah. Beliau ditanya, "Kaifa kanat sholatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan?" Bagaimanakah sholat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan? Nah, kemudian istri beliau menjawab, "Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wala fi ghairihi ala ihda asyrota rakaatan." Bahwasanya Rasulullah itu baik di bulan Ramadan maupun di bulan selain Ramadan tidak pernah sholat lebih dari 11 rakaat. Nah, ini yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Beliau itu, kata Aisyah, sholat 4 rakaat, jangan tanya bagus dan panjangnya beliau ketika sholat. Jadi Rasulullah dulu ketika sholat lail di bulan Ramadan 4 rakaat,
tapi panjangnya luar biasa. Ada yang mengatakan bacanya itu surat Al-Baqarah dari awal sampai akhir. Oke. Itu kalau diterapkan di Wonosobo jamaahnya bubar. Ya. Summa yusolli arba'an fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Setelah 4 rakaat beliau sholat lagi 4 rakaat. Jangan tanya bagus dan panjangnya bacaan beliau. Summa yusolli salasan, kemudian beliau sholat 3 rakaat. Jadi kan 4, 3, jumlahnya 11. Nah, hadis ini itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Baik. Jadi bisa dipastikan kesohihannya lah. Sedangkan sholat lahil atau sholat tarawih 23 rakaat ini bersumber dari asar atau riwayat Umar bin Khattab. Bagaimana ketika itu di zaman Umar dia melihat banyak jamaah yang ketika sholat itu mutafarriqah, sendiri-sendiri. Jadi di dalam masjid ada sholat, di sini membuat jamaah sendiri, di sini membuat jamaah sendiri, di sana ada yang sholat sendirian nggak jamaahan. Sehingga Umar bin Khattab ini berpikir bagaimana caranya agar mereka itu bisa sholat berjamaah jadi satu. Nah, sehingga beliau mengumpulkan, menunjuk kalau tidak salah Mus'ab siapa ya, Ubay bin Ka'ab kalau tidak salah, Ubay bin Ka'ab sebagai imam, dan dilaksanakanlah sholat. Nah, dalam riwayat yang lain sholatnya itu isyrina rakaatan, 20 rakaat. Itu sholat malamnya ditambah witir 3 rakaat menjadi 23 rakaat. Nah, dua-duanya ini dibandingkan. Kalau kita ingat tadi yang dimaksud dengan paham agama itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Sohihah gitu kan. Nah, ternyata ketika dibandingkan ini yang 11 rakaat bersumber dari Sunnah Sohihah. Sedangkan yang satunya yang riwayat Umar ini tidak bersumber dari Sunnah Sohihah, tidak bersumber dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bersumber dari sahabat Umar bin Khattab. Sehingga ketika menggunakan metode tarjih tadi, manhaj tarjih, bahwasanya yang hanya diterima adalah Sunnah Sohihah, selain Sunnah Sohihah tidak diterima, maka majelis tarjih lebih memilih yang 11 rakaat. Nah, jadi seperti itu cara penggunaan manhaj tarjihnya tadi itu, Mbak. Oleh karena itulah dipilihlah sholat yang 11 rakaat. Ini salah satu contoh ya penetapan metode tajdid dalam hal ibadah, pemurnian, mencari dalil yang betul-betul bersumber dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam hal akidah misalkan, yang dimaksud dengan tajdid ini adalah pemurnian, melakukan pengkajian untuk membebaskan akidah dari unsur-unsur khurafat dan tahayul. Nah, karena dulu di zaman di masa-masanya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu kan banyak tahayul-tahayul yang terjadi di masyarakat ya, kepercayaan-kepercayaan. Bahkan sampai sekarang pun kadang masih ada itu. Misalkan kepercayaan tentang ramalan atau zodiak, ya kan. Bagaimana ramalan hari ini, yang zodiaknya ini seperti apa, ini seperti apa. Ternyata di masyarakat perkotaan ini masih banyak yang percaya gitu. Hari ini yang zodiaknya Libra akan mengalami sial, yang Gemini seperti ini dan lain sebagainya itu. Nah, padahal kan itu tidak ada sumbernya, tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih itu gitu. Kemudian juga menggunakan jimat yang dapat memberikan keamanan dan keberuntungan, itu kan masih kita temukan lah beberapa kali bahwa cincin ya, akek, batu akek dipercaya ada isinya gitu. Kemudian juga contoh yang lain, membuat sesajen di pohon atau tempat keramat ya. Kemudian menganggap bahwa ada angka sial, angka 13 itu kan biasanya disebut sebagai angka sial. Padahal tidak ada sumbernya baik dari Al-Quran maupun Sunnah ya. Oleh karena itulah Muhammadiyah ketika melawan angka sial ini menariknya, ketika muktamar pasti yang dipilih itu 13 orang, Pak.
Oke. Pasti 13 orang yang dipilih sebagai pimpinan itu. Baik. Salah satu tujuannya apa? Untuk menghilangkan doktrin atau anggapan bahwa 13 itu adalah angka sial. Gitu. Sampai sekarang kan aman-aman saja itu. Bahkan Baik. Muhammadiyah semakin berkembang pesat, sangat luar biasa. Nah, kemudian juga salah satu contoh yang lain merayakan ritual sedekah laut itu kan. Kita menyembelih sapi, setelah itu nanti kepalanya dipotong dibuang ke laut. Nah, ini kan termasuk dari khurafat ya yang dipercaya di masyarakat pesisir biasanya. Oke. Saya teringat ada cerita yang sangat menarik dari Pak Tafsir, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah ya. Beliau itu punya saudara di daerah mana itu? Lupa daerahnya, Jawa Tengah yang daerah bawah. Di sana ada budaya semacam ini ya. Jadi para nelayan pelaut itu setiap tahun di suatu hari tertentu, tanggal tertentu melakukan sebuah ritual sedekah laut. Oke. Nah, Pak Tafsir ini kebetulan yang di sana itu kalau nggak salah Pak D-nya. Pak D-nya tanya sama Pak Tafsir, ini bagaimana ya cara untuk menghilangkan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan budaya gitu. Maka Pak Tafsir berpikir ada sebuah ungkapan bahwasannya setiap perkara itu tergantung niatnya ya. Sebuah hadis katakan innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Maka niatnya bisa dirubah. Yang awalnya itu sedekah laut buang kepala agar misalkan diberikan kelancaran dalam mencari ikan, ikannya itu semakin banyak, diganti niatnya saja. Niatnya itu apa? Untuk memberi makan ikan. Nah, gitu. Jadi bukan untuk apa istilahnya berterima kasih kepada penghuni laut, itu bukan, tetapi niatnya diganti menjadi memberi makan ikan. Nah, sehingga kalau seperti itu terbebas dari khurafat dan tahayul. Karena kan niatnya sudah berbeda. Nah, inilah salah satu bentuk tajdid dalam bidang akidah. Kemudian pembahasan yang kedua, tajdid dalam bidang muamalah duniawiyah. Ya. Berarti mendinamisasikan atau membuat suatu kebaruan kehidupan masyarakat sesuai dengan capaian kebudayaan yang dapat diwujudkan manusia di bawah semangat dan ruh Al-Quran dan Sunnah. Bahkan dalam aspek ini, beberapa norma di masa lalu itu dapat berubah bila ada keperluan dan tuntutan untuk berubah dan memenuhi syarat-syarat perubahan hukum. Jadi sebuah syariat masa lalu itu bisa berubah, kita sesuaikan dengan kondisi masa sekarang. Contohnya di dalam Muhammadiyah itu menentukan masuknya bulan Qomariyah, Mbak. Kalau kita melihat dalam hadis Nabi itu dikatakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya alaikum fa akmilu iddata sya'ban salasin. Kata Rasulullah, berpuasalah kalian puasa Ramadan ketika melihatnya. Maksudnya itu melihat hilal. Baik. Jadi zaman dulu itu harus melihat langsung gitu. Dan kalian berbukalah ketika melihatnya juga. Kalau misalkan tertutupi, kalian tidak mampu untuk melihatnya, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Kalau dalam bulan Qomariyah itu kan hari kalau tidak 29 30 gitu. Kalau di tanggal 29 bulan dilihat kok tidak nampak, disempurnakan jadi 30 gitu. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sahih hadisnya. Akan tetapi menariknya majelis tarjih ini melihat bahwasanya penggunaan ruqyat dalam menentukan awal bulan sudah tidak relevan sekarang. Ya. Kenapa tidak relevan? Karena umat ini semakin luas. Kita katakanlah saja Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita hanya melihat hilal, artinya harus menunggu matahari itu terbenam, otomatis tidak bisa secepatnya mengabarkan kepada daerah yang lain. Misalkan yang kemarin saja, awal bulan Ramadan tahun ini, itu kan banyak menimbulkan ini di masyarakat, kebingungan.
masyarakat yang ada di Papua katakanlah, mereka harus menunggu sidang isbat. Ya. Meskipun kita harus tetap juga memberikan apa istilahnya, memberikan wewenang kepada pemerintah melakukan itu ya. Kita tidak menafikan sidang isbat itu. Tetapi kan akhirnya apa? Yang di Papua karena jamnya itu lebih cepat 2 jam. Sidang isbat kemarin dilakukan jam 7 istilah. Kalau tidak salah jam 7, maka di Papua itu sudah jam 9. Nah, mereka masa harus melakukan sholat tarawih jam 9 kan agak repot juga, terlalu malam. Nanti selesainya jam berapa gitu. Sehingga dari segi efektivitas penggunaan metode ruqyat itu tidak relevan untuk zaman sekarang. Dan salah satu dalil yang digunakan oleh Muhammadiyah kenapa menggunakan metode hisab itu adalah surat Ar-Rahman ayat ke-5. Allah berfirman, "Asy-syamsu wal qamaru bihusban." Matahari dan bulan itu beredar menurut garis edarnya. Oh, ternyata ada garis edarnya gitu. Dan itu bisa dihitung. Kemudian ternyata ketika dicari juga kenapa Rasulullah dulu memerintahkan untuk melihat hilal, tidak memerintahkan untuk menghitung apa yang dipakai Muhammadiyah sekarang hisab itu, karena ternyata ada sebuah hadis yang mengatakan inna ummatun ummiyatun la naktub wala nahsub. Sesungguhnya kita itu, kata Rasul, adalah umat yang ummi, yang tidak bisa menulis dan tidak bisa menghitung. Zaman Rasulullah memang belum bisa menghitung gitu loh. Sehingga tidak memungkinkan kalau menghitung peredaran bulan. Kalau sekarang kita kan sudah berbeda. Kita sudah bisa melakukan hitungan, sudah ada alatnya, sudah ada ilmunya. Insya Allah bisa dipelajari dan itu sangat objektif. Maka dari situlah Muhammadiyah lebih memilih menggunakan metode hisab, melakukan tajdid pembaruan dalam menentukan awal bulan menggunakan metode hisab. Ini contohnya. Kemudian contoh yang lain, misalkan ada sebuah hadis dari Rasulullah yang mengatakan lan yufliha qaumun walau amarahum imra'ah. Tidaklah suatu kaum itu beruntung jika dipimpin oleh seorang wanita. Wah, ini kan hadisnya sangat sangat ngeri kalau didengarkan sama ibu-ibu Aisyah ini. Masa perempuan nggak boleh menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, ternyata setelah diteliti di zaman kontemporer sekarang ini kita mengalami perkembangan yang sangat pesat ya. Sehingga memahami hadis tersebut harus kita pahami secara ulang gitu. Ternyata kenapa Rasulullah mengatakan tadi kalau suatu kaum dipimpin oleh perempuan maka tidak akan beruntung. Kita lihat ternyata perempuan di zaman Rasulullah itu seorang yang kurang dalam hal keilmuan. Ya, dalam hal sosialnya kurang, dalam hal politik kurang, ekonomi, karena lebih banyak berada di rumah. Kenapa lebih banyak berada di rumah? Karena kalau keluar dari rumah itu kemungkinan untuk kembali ke rumah dengan keadaan selamat sangat minim. Karena di luar sana banyak orang-orang kafir Quraisy gitu loh. Orang-orang musyrik banyak. Kalau keluar rumah kemungkinan mereka akan mungkin bisa disakiti, bisa disandra, ditawan dan lain sebagainya. Makanya mereka lebih banyak di rumahnya. Tapi sekarang kan berbeda, Mbak. Sekarang banyak sekali perempuan-perempuan yang jadi profesor, bahkan S3, S2, sekolahnya tinggi-tinggi. Bukan cuma di Indonesia tetapi juga di luar negeri. Sehingga kalau kita bawa hadis tersebut ke dalam konteks sekarang sudah tidak relevan. Maka Muhammadiyah memutuskan bahwasanya perempuan di zaman sekarang sudah diperbolehkan atau boleh untuk menjadi seorang pemimpin. Seperti itu. Karena memang kondisinya yang sudah berbeda. Pemimpin itu bukan dilihat dari jenis kelaminnya, akan tetapi dilihat dari kemampuannya. Nah, inilah bentuk dari tajdid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dalam hal muamalah duniawiyah. Sehingga Islam itu solihun likulli makan wa zaman. Islam itu sesuai, cocok
pada setiap tempat dan keadaan. Karena kalau tidak seperti itu, Islam akan ketinggalan zaman, Mbak. Nah, padahal Islam itu membawa rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Seperti itu. Oke, baik, luar biasa Ustadz ya. Nih, ternyata pengertiannya luas juga Ustadz ya. Luas. Dulu saya kuliah ini itu dibahas sampai 1 semester itu. Baik. Oleh Manhaj Tarjih Muhammadiyah. Ini sepertinya sahabat Purnama Sidi juga perlu 1 semester Ustadz ya. 1 semester, siap. Oke, ya luar biasa pembahasan kita pada kesempatan sore hari ini bersama dengan Ustadz Satria Rusdan SPD. Ya, beliau ini juga merupakan pengasuh di Pondok Pesantren MBS Kertek ya Ustadz ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah ini jadi buat sahabat Purnama Sidi yang mungkin pengen lebih tahu ilmunya gitu ya, bisa langsung aja hubungi Ustadz Satria Rusdan ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz untuk materi pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan berkah untuk kita semuanya. Amin. Dan Ustadz selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Oke, amin ya rabbal alamin. Dan sahabat Purnama Sidi dimanapun Anda berada, akhir sudah kebersamaan kita dalam spesial kajian leluasa lebih luas seputar agama, bincang-bincang terkait dengan Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Ya, terima kasih untuk Anda, dan Anda bisa menyaksikan tayangan kami kembali melalui channel YouTube di MTTV Channel Wonosobo. Dia mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.